Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhharahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, ayyuhal hadirun al-muhtaramun, mudah-mudahan rotib atos dan rotib haddad yang kita baca insyaallah menjadi pembebas daripada siksa kubur bagi keluarga yang kita meninggal dan menjadikan mereka mendapatkan nikmat kubur. Dan mudah-mudahan yang kita baca rotib atos dan rotib haddad tadi insyaallah bisa menyampaikan hajat kita dan bisa menjadikan kita keluar dari segala kesulitan kehidupan dunia, terutama kehidupan akhirat, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al hadirun al muhtaramun, dalam kitab Syarah Rotib Haddad, rotib yang kita baca, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan, ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan kita dan kalian semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka orang-orang yang suka dan banyak berzikir atau menyebut nama Allah. Tergolong dari orang-orang yang dengan kehidupan dunia ini, baik harta kita, anak kita, apapun yang berbau dunia, mudah-mudahan semuanya itu tidak menjadikan kita lalai atau lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Habib Abdullah Al-Haddad, zikir adalah merupakan perintah Allah yang agung. Anna dzikra lillahi min a'zamil awamir. Menyebut nama Allah, membaca rotib, baik rotib haddad, rotib atos, yang tentunya bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad, adalah termasuk paling agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala, dan paling utamanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling menyampaikannya untuk menjadi sarana kita meraih apa yang kita inginkan, baik yang berbau dunia apalagi yang berbau akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak mungkin. Kita sebut tadi, dengan menyebut nama Allah sebanyak mungkin, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan dia baik di pagi hari ataupun di sore hari. Kita membaca subhanallah dan seterusnya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya menyampaikan, walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tenang dengan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita tergolong, kita membaca rotib atos ataupun haddad tadi, kita menyebut nama Allah dan hati kita menjadi tenang. Mudah-mudahan kita tergolong dalam ayat ini, kita terkelompokkan dalam kelompok orang yang beriman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah hati kalian akan bisa tenang. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, yaitu fima yarwihi an rabbi, merupakan hadits qudsi. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung dugaan hambaku. Kalau kita dengan membaca rotib, kita mengharap dikabulkannya hajat dunia kita,
dan diselamatkannya hajat akhirat kita, maka insya Allah pasti Allah kabulkan. Apalagi itu adalah perintah dari Al-Quran dan perintah baginda Nabi Muhammad. Wa ana ma'ahu hina yadkuruni, dan aku bersamanya, bersama hambaku ketika mereka mengingat dan menyebut aku. Tatkala kita membaca rotib, kita menyebut nama Allah, ketahuilah pada saat itu Allah bersama kita. Begitu Allah menyampaikan. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut nama Allah, mengingat nama Allah dalam keadaan sendiri, Allah juga menyebutnya dalam keadaan sendiri. Wa in dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairun minhu. Kalau menyebut nama Allah, mengingat nama Allah dalam keadaan seperti ini di depan halayak yang ramai, apa kata Allah? Aku juga menyebut namanya di hadapan halayak yang ramai. Artinya kita menyebut Allah, nama Allah dengan membaca rotib ini, maka pada saat ini juga kita disebut-sebut oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, para nabi dan para rasul. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in taqarraba ilayya shibran ay bi taati taqarrabtu ilayhi dira'an ay bi rahmati wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika seorang hamba datang kepadaku sejengkal, maka aku akan datang kepadanya sehasta. Kalau dia datang kepadaku dengan sehasta, maka aku akan datang kepadanya dengan sedepa. Dan apabila dengan menyebut Allah, dengan membaca rotib Al-Attas dan rotib Al-Haddad, kita menyebut nama Allah, berarti kita datang kepada Allah dengan cara berjalan. Kadang lupa kita berzikir, kadang kita ingat kepada Allah. Kadangkala pada saat kita berzikir atau membaca rotib kita lupa kepada Allah. Ketahuilah Allah datang kepada kita dalam keadaan berlari. Yang cukup menakjubkan, tatkala kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis yang lainnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku ampunkan segala dosanya, dan juga Allah mengatakan, uharwilu lahul manna wal fadla. Karunia dan keutamaanku aku persembahkan bagi mereka yang menyebut namaku. Tatkala kita membaca rotib, berarti kita menyebut nama Allah. Dan pada saat kita menyebut nama Allah, di samping dosa kita diampunkan, juga kemuliaan, karunia dan keagungan Allah persembahkan atau hadiahkan untuk kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan rahmatnya dan pengampunannya. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Inginkah kalian aku beritahu amal yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha inda malikikum, amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfaiha fi darajatikum, yang paling tinggi mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqid dhahab wal fiddah, bahkan amal ini jauh lebih baik daripada menginfakkan atau mensedekahkan emas dan perak. Wa min antalkau aduwakum, bahkan lebih mulia daripada kalian berhadapan dengan musuh. Fayadribuna a'naqahum wa yadribu a'naqahum fayadribuna a'naqahum wa tadribuna a'naqahum. Di mana tatkala kalian berhadapan di medan perang, kalian yang menebas leher orang musuh, orang kafir, atau kalian yang akan ditebas oleh mereka. Ada amalan yang jauh lebih baik daripada itu. Apakah amalan itu? Ialah Rasulullah mengatakan zikrullah, baca rotib kalau kita terjemahkan pada saat ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma min amalin atau ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan yang paling menyelamatkan bagi seorang hamba daripada siksa Allah daripada menyebut nama Allah. Artinya membaca rotib adalah cara yang paling menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, la dzikrullahi bil ghadati wal ashyi afdalu min hatmi syuyufi fi sabilillah
wa min i'ta'il mali sahan. Sesungguhnya membaca ratib, sesungguhnya berzikir menyebut nama Allah di pagi hari dan di petang hari jauh lebih utama daripada berperang hingga patah-patah pedangnya di jalan Allah, bahkan lebih baik daripada menginfakkan harta sebanyak mungkin. Zikirnya kita, membaca ratibnya kita jauh lebih baik daripada semuanya itu. Dan hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Mathalul ladzina yadhkuruna rabbah wal ladzina la yadhkuruna rabbah, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah dan orang yang tidak menyebut nama Allah. Yang menyebut nama Allah diumpamakan seperti orang yang hidup, kita yang baca ratib, dan yang tidak mau menyebut nama Allah diumpamakan seperti orang mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diibaratkan yang berzikir membaca ratib sama seperti pohon yang hijau rindang tumbuh subur, yang tidak baca ratib sama seperti pohon yang kering kerontang yang akan mati. Wa dzakirullah bainal ghafilin kal qatili bainal farin. Kita berzikir membaca ratib pada saat seperti sekarang di mana banyak orang lupa kepada Allah, pahalanya lebih besar daripada berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.